Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai isi laporan dari praktik kedua, yaitu pemrograman mobile. Jadi di sini di overview ini adalah praktik kedua yang topik praktikumnya itu mengenai Android layout. Berikut tujuan utama praktikum ini yaitu untuk memahami bagaimana pengoperasian sederhana dari Android Studio dan mencoba serta mempelajari konsep sederhana mengenai pembuatan proyek di Android Studio. Bab satunya berisi implementasi modul dan latihan. Nah, pemahaman masalah. Jadi tantangan yang saya hadapi selama menyelesaikan praktikum ini adalah mengenai penyimpanan laptop. Jadi yang disebabkan itu karena ukuran penyimpanannya yang dibutuhkan oleh Android Studio itu sangat besar. Jadi saya kerap menghapus file atau folder yang ada pada laptop. Berikutnya fitur utama yang harus diselesaikan dalam praktikum ini adalah fitur menghitung rumus yang dimulai dari menginputkan nilai-nilai dari sisi bangun datanya, kemudian saat menekan tombol button harus dapat mengeluarkan output dari rumus yang sudah dibuat. Berikutnya langkah kunci dan keputusan desain. Jadi langkah-langkah yang paling penting saat praktikum ini yaitu adalah membuat layout aplikasi. Yaitu yang pertama mendesain konsep layout dan card view. Nah, berikutnya itu ada penempatan input yang dapat menginputkan nilai dan button untuk dapat memanggil outputnya. Pada button itu ada aksi set on click listener yang tujuannya itu saat kita menekan button nilai hasil inputannya itu bisa dapat dibaca dan dilakukan perhitungan. Gak lupa juga di perhitungan matematika ada perhitungan matematika yaitu mencari hasil dari luas persegi dan luas lingkaran. Terus mengapa menggunakan set on click listener? Itu karena adanya button, maka kita harus memiliki tujuan yang spesifik saat ditekan. Jadi, saat button itu berhasil ditekan, maka akan langsung dihubungkan ke logika pemrogramannya. Terus, error yang ditemukan dan cara perbaikannya. Jadi, di sini saya terdapat error pixel 7a determinate. Jadi, aplikasinya itu tidak dapat di-run. Ketika di-run, itu cuman akan menampilkan error seperti ini. Terus penyebab errornya itu karena file SDK-nya yang terhapus dan juga ruang penyimpanan Windows 10-nya yang sudah hampir penuh. Terus langkah perbaikannya yaitu saya menghapus banyak file agar Windows 10 itu memiliki penyimpanan yang cukup, dan kemudian saya menghapus device yang saya pilih yaitu yang 7A tadi awalnya, dan mengulang pembuatan device yaitu ke 3A agar ukurannya itu lebih kecil dan mudah dijalankan. Terus tantangan atau kesulitan itu saya lumayan bingung di bagian Android Manifest. Di modul terdapat langkah-langkahnya, namun saya kerap salah dan mengakibatkan saat di-run itu nggak muncul apa-apa. Jadi cara mengatasinya adalah kembali membaca modul lebih teliti agar tidak terjadi kesalahan. Berikutnya itu di bab 2, yaitu refleksi pembelajaran perkuliahan. Jadi, pada pertemuan ini itu membahas mengenai Kotlin yang banyak terdapat di berbagai macam aplikasi. Namun, untuk yang sekarang itu lebih difokuskan ke mobile development yaitu Android. Jadi, Kotlin itu adalah bahasa pemrograman yang berbasis open source. Jadi, Kotlin itu bisa dikembangkan untuk berbagai macam bentuk aplikasi, mulai dari aplikasi Android, iOS, dan lain-lain. Serta dapat memahami mengenai langkah-langkah di Android Studio seperti pembuatan activity dan components. Nah, pada langkah ini, kita akan membuat activity baru dan menggunakan komponen dasar seperti edit text, text view, dan juga button yang terdapat di dalam konsep layout. Jadi layout ini digunakan untuk mendesain tampilan dari activity. Nah, kalau konsep layout ini digunakan untuk mengatur posisi dari komponen yang kita butuhkan dalam mendesain.
Pada Android Studio juga terdapat emulator yang gunanya untuk menirukan smartphone, sehingga saat kita mendesain sudah ada gambaran mengenai hasilnya. Pada Android juga terdapat Longcat. Penggunaan Longcat ini adalah untuk menampilkan pesan informasi dari aplikasi yang sedang berjalan. Bisa ada error, info, atau warning. Jadi mudah saat memahami dan mencari solusi saat terjadinya error. Berikutnya cara menggunakannya yaitu dengan mengunduh Android Studio terlebih dahulu dan bisa dimulai dengan membuat project baru. Dengan melakukan project di Android Studio ini, kita dapat memahami sedikit demi sedikit mengenai Kotlin dan cara penerapannya melalui Android Studio. Terus, apa hubungan dengan materi sebelumnya? Konsep ini itu berhubungan dengan konsep minggu lalu, karena minggu lalu membahas mengenai pembuatan aplikasi yang berjalan di perangkat mobile. Nah, bahasa pemrograman natif yang digunakan di Android itu salah satunya adalah Kotlin, karena Kotlin merupakan bahasa resmi Android yang lebih ringkas dan modern dibandingkan Java. Pada konsep minggu ini itu membahas lebih detail lagi mengenai Kotlin dan penerapannya di Android Studio. Mungkin segitu saja penjelasan saya mengenai praktikum kedua di pemrograman mobile ini. Terima kasih.